Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini, Minggu 21 Mei 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya pelayanan baptis anak yang pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan pendaftaran terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 12. Persiapan bagi Bapak Ibu dilaksanakan pada hari tanggal 3 Juni 2023 pukul 18 di konsistori gereja. Untuk persyaratannya kami mohon membaca di Warta Jemaat.
Sedangkan untuk rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW Jemaat Malang 2023 yang bertema GKJW menjadi saksi dan pelayan di tengah perubahan. Kami juga mohon dibaca di Warta Jemaat. Untuk menjaga kenikmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu, Saudara yang membawa HP untuk sementara waktu di dalam mode silent, atas perhatian diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memasuki ibadah. Kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tatanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi kidung Jemaat 397 ayat 1 dan 3. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tata Tuhan, dan kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema ibadah kita pada sore ini sesuai dengan tema liturgis GKJW di bulan kesaksian dan pelayanan. GKJW menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Sedangkan untuk tema khotbah pada sore ini berdoa untuk melihat karya Allah. Mari kita menyambut tema ini dengan bersama-sama kita kembali angkat satu pujian dari NKP nomor 211 bait 1 dan 3. Thank you.
kita semua di dalam kasih-Nya. Tuhan mengingatkan menurut Roma pasal 12, ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Roma ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita, secara jelas ia mengatakan supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan sedapat-dapatnya, jika mungkin itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita sadar betapa tidak mudahnya sebenarnya dalam hidup ini untuk ada dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam konteks kehidupan keluarga kita, yang hanya beberapa orang saja, sering kita tidak hidup dalam perdamaian dengan mereka, satu dengan yang lain. Apalagi dalam konteks yang lebih luas, sebagai satu persekutuan, sebagai bangsa dan negara, kita sadar betapa tidak mudahnya itu. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita semua pada sore hari ini, usahakanlah perdamaian itu. Jika semuanya itu bergantung padamu, sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian. Mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan. Kita mengakui dosa kita, karena dalam kenyataan hidup kita masih sering tidak hidup dalam perdamaian dengan yang lain. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, pada sore hari ini, kami anak-anak-Mu kembali bersimpuh sujud di hadirat tahta Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan pimpinan dan pendampingan Tuhan atas kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam hidup kami. Karena kami percaya, di dalam segala perkara Engkau ada, memimpin dan menyertai. Bersama dengan umat-Mu pada sore ini, kami anak-anak-Mu belajar untuk menikmati persekutuan kami. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang lain. Sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan dalam persekutuan ini kami mengingat kembali bahwa Engkau menginginkan supaya kami, ya Allah, anak-anak-Mu ini hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Karena sesungguhnya kami sadar bahwa kami hidup dalam kebersamaan dengan yang lain. Dan betapa tidak mudahnya bagi kami untuk ada dalam perdamaian dengan yang lain. Engkau melihat senyatanya di dalam kehidupan kami. Kami sering mengabaikan apa yang menjadi nasihat dan firman-Mu. Kami justru hidup dalam pertikaian dengan yang lain. Dengan berbagai-bagai macam kepentingan, dengan berbagai-bagai macam alasan. Oleh karena itu, pada saat ini, dengan mendengar apa yang menjadi firman-Mu, kami mengungkapkan di dalam diri kami satu kesadaran bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan dalam pengakuan ini juga kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, supaya hanya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk bersimpuh di hadirat tahta Tuhan. Kami layak untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami layak menyembah Tuhan. Kami layak untuk ada dalam persekutuan kudus di dalam Kristus Yesus. Kami percaya akan kebaikan-Mu yang mendengar apa yang menjadi ungkapan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kepada kita semua yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan. Di
di dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Itu berita pengampunan bagi kita, dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. Dari NKP nomor 19, bait yang kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, di mana Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Legal Hendriawan, kiranya Engkau urapi dengan roh hikmat-Mu, agar apapun yang disampaikan tentang hal kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami sekalian. Berfirmanlah Bapa, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 15. See
pertama terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai 14. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 5 sampai 14. Yang demikian, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Terserah
Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang kepadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka
adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihara dalam hati dan hidup kita. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada sore hari ini kita berada di dalam Minggu Antara. Minggu ini adalah minggu di antara dua perayaan besar di dalam kehidupan gereja kita. Di antara masa kenaikan Yesus ke sorga dan di antara pencurahan Roh Kudus yang akan kita rayakan besok pada hari Minggu depan. Kita boleh mengatakan ini adalah minggu yang istimewa. Orang mengatakan bahwa ini adalah minggu kemuliaan karena Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, telah ke sorga dan Dia telah dimuliakan oleh Bapa. Mari sejenak kita mengingat pada hari Kamis yang lalu, ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, salah satu bacaan di dalam Injil Lukas pasal 24, di sana diceritakan bagaimana setelah para murid itu menyaksikan Yesus naik ke sorga, mereka kemudian pulang masuk ke Yerusalem itu dengan sukacita. Jadi mereka tidak merasa kehilangan. Mereka tidak merasa berduka karena perpisahan dengan Yesus, tapi mereka pulang dengan sukacita, menunggu sampai pada saat Roh Kudus dicurahkan pada Pentakosta. Kalau kita bertanya, mengapa mereka bersukacita? Mengapa mereka bergembira setelah mereka tahu bahwa Yesus itu sudah naik ke sorga? Nah, sesungguhnya Pak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, peristiwa yang mereka saksikan di atas bukit itu, ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga, sesungguhnya membuat mereka mampu untuk mengalami apa yang disebut dengan penyelenggaraan ilahi yang dikerjakan oleh Bapa bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi kehidupan mereka. Mereka mengalami apa yang disebut dengan penyelenggaraan Allah. Mereka mengalami apa yang disebut dengan karya Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Yang juga sering disebut dalam bahasa Latin, mereka mengalami Providentia Dei. Itulah yang membuat mereka bersukacita. Sekalipun mereka berpisah dengan Yesus naik ke sorga. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana supaya kita ini juga mampu atau dapat mengalami apa yang dikatakan sebagai penyelenggaraan ilahi? Bagaimana kita bisa dapat mengalami karya Allah yang nyata di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami apa yang disebut dengan
Providentia Dei. Sepintas Alkitab kita mengatakan, kalau engkau ingin mengalami karya Allah, maka engkau harus membuka matamu dengan cara menutup matamu. Begitu. Kalau kita ingin mengalami apa yang disebut dengan karya Allah dalam kehidupan kita, maka kita harus membuka mata dengan cara menutup mata. Bahasa sederhananya, kita harus berdoa. Membuka mata hati, mata batin dengan menutup mata wadah kita. Itulah yang sebenarnya juga mau dikatakan kepada kita. Dalam bacaan kita yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan kepada kita semua bahwa ketika para murid itu sudah berada di Yerusalem, mereka menanti-nantikan Pentakosta, mereka salah satunya bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Mereka membuka mata dengan cara menutup mata. Dengan cara itu, saudara-saudara, mereka akan terus boleh melihat, menyaksikan, sekaligus juga mengalami apa yang disebut dengan penyelenggaraan Allah atau karya Allah yang nyata. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus berdoa. Yesus mendoakan para muridnya menjelang ia berpisah dengan mereka. Dan dalam doanya Tuhan Yesus mengungkapkan supaya para murid itu menjadi satu. Sama seperti Yesus yang menjadi satu dengan Bapaknya. Yohanes pasal 17, bagian terakhir dari bacaan kita yang ketiga. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Melihat dengan mata batin, supaya dapat melihat karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Yesus, saudara-saudara, berdoa untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu ada dalam kesatuan. Supaya mereka mengalami apa yang disebut dengan pemeliharaan Allah atau penyelenggaraan Allah. Atau Providentia Dei. Dan sesudah itu, saudara-saudara, artinya sesudah Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya itu, kemudian dia melangkah. Melangkah apa? Melangkah untuk menempuh jalan salib. Dia menderita, dia mati, dia bangkit, dan pada akhirnya setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga. Menyatu dengan Bapa di dalam sorga. Oleh karena itu kita mengenal minggu ini, saudara-saudara, sebagai minggu kemuliaan. Dia yang naik ke sorga, dialah yang dimuliakan. Dia yang menyatu dengan Bapa, yang juga berdoa bagi para muridnya supaya murid-muridnya menjadi satu. Seperti Yesus yang menjadi satu dengan Bapa di dalam sorga. Pertanyaan lebih lanjut, saudara-saudara. Apa sebenarnya arti sorga bagi kita? Apa sebenarnya makna sorga? Bagaimana sebenarnya sorga itu harus kita bayangkan di dalam kehidupan kita? Ada satu cerita, saudara-saudara, yang pernah saya baca di sebuah media. Barangkali cerita ini akan menolong kita untuk memahami tentang sorga. Ceritanya begini. Ada seorang ilmuwan yang berhasil menemukan pesawat ruang angkasa. Karena dia sudah melakukan riset, penelitian, dia sudah melakukan banyak percobaan, dan kemudian dia berhasil membuat pesawat ruang angkasa. Dan dengan pesawat ruang angkasa itu, saudara-saudara, kemudian dia menjelajah ruang angkasa dengan
pesawat yang dibuat. Pertama-tama saudara-saudara, dia mendatangi bulan. Dia menjelajah ke bulan. Setelah dia keluar dari pesawat, kemudian melihat, mengamati apa yang ada di bulan, dan apa yang bisa dilihatnya ketika dia berada di bulan. Dia mencatat begini. Suasana di bulan dingin. Dan langit kelihatan hitam. Begitu yang dikatakan dalam catatannya ketika dia berada di bulan. Kemudian setelah itu saudara-saudara, dia melanjutkan perjalanan dalam penjelajahannya. Dia mendatangi planet Mars. Dan di Mars ia juga melakukan hal yang sama. Ia mengamati Mars dan kemudian dia mencatat. Dia mengatakan begini dalam catatannya. Suasana di Mars itu sangat gersang, panas, dan terasa semuanya kelihatan coklat karena warna tanah yang gersang. Dan catatan selanjutnya, aku melihat langit itu berwarna merah. Dari Mars kemudian dia kembali ke bumi, saudara-saudara. Bumi di mana dia hidup. Dan dia juga melakukan hal yang sama, mencatat hal yang sama. Di bumi dia merasakan kedamaian, di bumi dia merasakan bahwa udaranya sejuk. Dia bisa melihat lautan yang sangat luas. Dan dalam catatannya itu dia mengatakan, suasana bumi memang menyenangkan. Semuanya terasa sejuk dan langit berwarna biru. Nah, saudara-saudara, dari rangkaian penjelajahan yang dilakukan oleh ilmuwan yang telah menjelajah ruang angkasa, dia telah menyentuh bulan, dia telah menyentuh Mars itu saudara-saudara. Pada akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan dalam satu pertanyaan. Dia mengatakan begini, aku telah menjelajah ruang angkasa. Aku juga telah melihat langit. Tapi aku tidak pernah tahu warna sesungguhnya dari langit itu. Itu pertanyaan penutupnya, yang sekaligus juga merupakan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dia lakukan. Aku telah melihat langit, tetapi aku tidak pernah tahu warna sesungguhnya langit itu. Hitam, merah, atau biru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tampaknya ilmuwan itu menuliskan pertanyaan itu karena ia sadar bahwa apa yang dilihat oleh manusia sebagai langit itu sesungguhnya adalah atmosfer yang meliputi dirinya. Lingkungan di mana dia hidup. Di bulan yang atmosfernya tidak ada udara, dia melihat langit itu berwarna hitam. Di Mars ketika dia melihat bahwa lingkungannya itu adalah tanah yang gersang berwarna coklat dan dia melihat langit itu berwarna merah. Tapi ketika dia di bumi, dia tahu bahwa bumi ini diliputi lautan dan dia melihat bahwa langit itu berwarna biru. Apa yang kita pandang sebagai langit pada dasarnya adalah sebuah proyeksi. Proyeksi itu bisa dikatakan penglihatan semu. Langit yang kita lihat itu adalah proyeksi kehidupan yang mengitari kita. Atmosfer yang melingkupi hidup kita. Demikian pula halnya dengan sorga, saudara-saudara. Barangkali setiap orang punya pemahaman, punya gambaran yang berbeda. Satu dengan yang lain tentang sorga itu. Ada yang mengatakan sorga itu seperti taman yang indah. Ada yang mengatakan sorga itu seperti bangunan
gedung yang sangat megah. Ada yang mengatakan sorga itu seperti padang rumput yang sangat luas yang tak terbatas. Ada yang mengatakan sorga itu adalah tempat paduan suara yang indah, yang merdu, yang terus dapat didengar. Dari mana pandangan itu ada? Dari mana pandangan itu muncul, lahir? Jawabannya adalah dari atmosfer kehidupan yang mengitari hidup seseorang. Nah, sesungguhnya Pak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, manusia tidak akan pernah tahu seperti apa sesungguhnya sorga. Sesungguhnya. Artinya manusia tidak pernah tahu sorga sesungguhnya itu seperti apa. Sama seperti pertanyaan yang diungkapkan oleh ilmuwan penjelajah tadi. Aku telah melihat langit, tetapi aku tidak pernah tahu sesungguhnya warna langit itu. Hitam, merah, atau biru. Apa yang dipandang sebagai langit? Yang oleh orang-orang Ibrani sering disebut sebagai cakrawala atau horizon, pada dasarnya adalah garis batas pandang manusia. Sejauh mata memandang, demikianlah langit dapat dibayangkan. Namun yang tetap harus diperhatikan, semuanya itu tetaplah suatu bayangan. Yang sejati, yang sesungguhnya, yang benar, itu tetap menjadi sebuah misteri. Itulah sorga, saudara-saudara. Yang namanya sorga itu adalah suatu misteri yang tak pernah terselami oleh manusia, kapanpun dan dimanapun ketika ia hidup di dunia ini. Seperti pertanyaan yang diungkapkan oleh sang ilmuwan. Aku telah menjelajah angkasa dan aku tidak pernah tahu langit itu berwarna apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekalipun sorga itu tak pernah bisa dipahami dan digambarkan, sorga itu memiliki satu ciri utama yang nyata dan jelas. Dalam doanya, Tuhan Yesus mengemukakan ciri utama yang ada di dalam sorga, yaitu kesatuan dengan Allah. Sorga itu adalah kesatuan dengan Allah. Kesatuan yang intim, kesatuan yang mesra, kesatuan yang indah, kesatuan yang harmonis, dan kesatuan yang di dalamnya tanpa dosa. Oleh karena itu, kita pernah mendengar apa yang menjadi ungkapan dalam satu firman, bahwa di sorga itu sudah tidak ada lagi dosa. Kenapa? Karena di sana ada persekutuan yang indah, persekutuan yang intim. Sorga itu adalah persekutuan yang luar biasa, kalau kita boleh mengatakan dalam bahasa yang lain. Nah, sebenarnya saudara-saudara, itulah hakikat Allah. Sorga itu adalah hakikat Allah. Itulah yang disebut dengan nama Allah yang Maha Kudus. Maka Tuhan Yesus pun berdoa bagi gerejanya, ya Bapa, ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Mari perhatikan kembali. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11 bagian akhir. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari ayat ini tampak jelas bahwa cara Allah itu memelihara umatnya, memelihara orang percaya, memelihara gerejanya, adalah dengan memelihara mereka dalam namanya yang kudus. Jadi Allah memelihara umatnya itu memelihara mereka dalam namanya yang kudus, dalam hakikat dirinya yang maha kudus. Caranya adalah dengan tetap menyatukan dirinya dengan diri kita.
dengan tetap menghadirkan dirinya dimanapun kita berada, dengan tetap bersama kita kemanapun kita pergi. Bukankah kita mendengar gema ini sangat kuat terasa di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun juga Perjanjian Baru? Paling tidak kita mendengar apa yang disebut dengan Emmanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan itu menyatukan dirinya dengan manusia sebagai bentuk pemeliharaan yang nyata atas kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Singkat kata, saudara-saudara, kita bisa mengatakan begini. Allah itu menyatukan dirinya dengan hidup kita senantiasa. Sehingga apapun yang kita alami, menyenangkan atau tidak, itu adalah wujud kehadiran Allah yang mengasihi kita. Apapun juga yang kita alami, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang menyatukan dirinya dengan kita. Kalau kita memakai teologi Rasul Paulus, mengingat teologi Rasul Paulus pernah mengungkapkan dengan tegas dalam suratnya kepada jemaat di Roma begitu, bahwa tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Dia menyatukan dirinya. Dia menyatukan dirinya dengan kehidupan orang-orang percaya, kehidupan saya dan kehidupan saudara. Itulah pemeliharaan Allah yang nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Untuk melihat pemeliharaan Allah, melihat karya Allah, penyelenggaraan ilahi, providensia Dei. Sekali lagi, kita perlu membuka mata dengan cara menutup mata. Artinya kita perlu berdoa. Memandang Allah hanya dapat kita lakukan dengan mata batin yang beriman. Mata batin yang terbuka ketika kita berdoa. Oleh karena itu saudara-saudara, di minggu antara sebelum kita memasuki minggu Paskah ini, kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, bagian awal atau bagian Injil, itu selalu ditegaskan bahwa para murid itu sebelum peristiwa Pentakosta itu mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka ada dalam satu kesatuan di dalam doa mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Pertama-tama bukan supaya keinginan kita ini selalu terpenuhi. Bukan. Tetapi kita perlu berdoa. Terutama untuk menikmati cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu berdoa supaya jiwa kita itu punya banyak pengalaman yang intim dengan Allah. Kita perlu berdoa supaya atmosfer kehidupan kita itu diliputi oleh kemesraan yang bersifat ilahi. Di minggu kemuliaan ini adalah minggu kemuliaan. Saat kita menanti Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, mari kita tekun berdoa supaya kita makin mampu untuk melihat penyelenggaraan Allah, mampu untuk melihat pemeliharaan Allah dan mengalami apa yang Ia kerjakan bagi kita, mampu untuk mengalami providensia Dei. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Hitung jemaat 432 bait 1 dan 2 merespon apa yang menjadi firman Tuhan yang boleh kita gumuli bersama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar untuk menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkan dalam persekutuan ini kami akan semakin boleh merasakan cinta Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Semakin kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, penyelenggaraan ilahi yang nyata. Kami belajar untuk menutup mata dengan membuka mata. Itulah yang Engkau wartakan bagi kami. Biarkanlah kami membuka mata hati kami untuk mampu melihat karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang senantiasa ada, yang tidak pernah tidak selalu ada dalam kehidupan kami. Supaya kami anak-anak-Mu akan senantiasa boleh bersyukur kepada Engkau dan terus belajar untuk ada dalam satu kesatuan dengan yang lain.
Karena Engkau sendiri telah berdoa kepada Bapa, ya Yesus Tuhan kami, supaya kami ada dalam satu kesatuan, sebagaimana Engkau, ya Yesus Tuhan kami, yang ada dalam satu kesatuan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini, untuk ibadah ini, untuk firman yang Kau beritakan, dan berikan kepada kami keteguhan hati untuk terus berdoa. Kami belajar untuk membuka mata dengan menutup mata, supaya kami, anak-anak-Mu, akan terus menyaksikan betapa luar biasanya karya dan penyelenggaraan ilahi di dalam hidup kami. Perkenankan pada saat ini, dalam segala kerendahan hati kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di lingkup jemaat, majelis daerah, ataupun majelis agung, Gereja Kristen Jawitan, senantiasa ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami menyadari tidak mudah bagi kami sebagai satu persekutuan untuk melangkah, untuk bersaksi, untuk mewartakan Kristus, untuk melayani. Ada selalu banyak tantangan yang ada di depan dan mengitari hidup kami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang ada di dalam diri kami, yang memungkinkan kami untuk mampu dan bertahan. Bagaimana kami boleh mewartakan dan menempatkan diri sebagai pewarta-pewarta Kristus melalui kesaksian dan pelayanan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami, yang juga memimpin kehidupan kami ketika kami, para penatua dan diaken jemaat GKJ Malang, melakukan tugas kami ataupun juga pada bantu yang ada di dalamnya. Dengan segala ketulusan kami belajar untuk melayani Engkau. Jadikan setiap langkah pelayanan kami sebagai sarana kami untuk bertumbuh dan menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, ataupun juga yang masih belum bersekolah, ataupun juga para pemuda-pemudi Tuhan yang menjadi bagian dari gereja Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Bimbinglah, pimpinlah, berkatilah, mampukan semua generasi muda Tuhan di gereja Tuhan untuk tetap hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan. Berikan semangat untuk mengenal Tuhan di dalam hati mereka dengan kehidupan persekutuan yang Tuhan sediakan, supaya mereka juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juga bertumbuh dalam kehidupan sebagai satu persekutuan yang kami bertanggung jawab kepada Tuhan pada akhirnya. Untuk mimpi dan harapan mereka, biarlah Tuhan sendiri juga Tuhan yang memberkati, supaya mereka pada akhirnya boleh mewujudkan apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan mereka, dan terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan karena sakit, karena kelemahan fisik, ataupun juga pergumulan-pergumulan yang lain terkait dengan kehidupan keluarga, masalah relasional, kehidupan ekonomi, dan berbagai macam pergumulan yang lain yang sesungguhnya itu adalah bagian dari kehidupan yang ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, mampukan setiap orang pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu hanya karena usaha dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan mereka boleh menyaksikan melalui setiap pergumulan itu, setiap orang akan boleh bertumbuh. Yang sakit, Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Yang lemah, Tuhan yang menguatkan. Yang tanpa harapan, Tuhan akan berikan harapan. Yang terhilang, Tuhan akan berikan kembali jalan untuk pulang dengan cara Tuhan. Bapa di surga, berdoa untuk bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Terus Jemaat Malang, Tuhan juga yang akan memimpin kami, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi setiap kegiatan, dan kegiatan yang kami lakukan itu menjadi sarana bagi kami untuk sungguh-sungguh belajar bersaksi dan melayani Tuhan. Lebih dari itu, mampukan kami
di bulan kesaksian dan pelayanan ini, untuk terus ada dalam keakraban dengan Tuhan, sehingga dalam keakraban dengan Tuhan kami akan terus boleh melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang besar, dan atas dasar apa yang boleh kami lihat, kami boleh mewartakan Kristus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Biarkanlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan senantiasa memimpin setiap pribadi yang Tuhan sudah berikan pekerjaan, mampukan mereka untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan melalui setiap pekerjaan itu setiap orang akan beroleh berkat Tuhan. Lebih dari itu, melalui setiap pekerjaan yang dilakukan, maka Kristus akan tetap diwartakan melalui tanggung jawab yang dinyatakan oleh setiap orang. Bapa di sorga, kami juga mohon kepada Engkau, berkatilah kami dalam setiap perjalanan hidup kami, perjalanan kehidupan keluarga kami, kehidupan persekutuan kami, dan kehidupan bangsa di mana kami hidup. Supaya hanya karena penyertaan dan pimpinan Tuhan, melalui bangsa dan negara ini di mana kami hidup, Indonesia ini, kami juga akan beroleh dan merasakan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami berdoa untuk dunia di mana kami hidup. Engkau yang menjamah dunia ini, yang akan senantiasa menata dunia ini. Engkau adalah perencana agung atas dunia ini. Engkau yang berikan yang terbaik bagi dunia di mana kami hidup. Dan biarkanlah kami anak-anak akan tetap boleh merasakan bagaimana pemeliharaan, dan akan terus bersyukur dan bersyukur karena pemeliharaan itu. Kami mengungkapkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami
Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kitab persembahan ada firman Tuhan terambil dari Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Yang demikian firman-Nya. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Persilakan untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu,
Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami. Berkatilah juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah seru doa dan ucapan syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Dan dalam perutusan itu, biarkanlah kita tetap berdoa, supaya di dalam doa itu kita boleh mengalami, merasakan, menyaksikan penyelenggaraan Allah yang nyata. Berkumandang suara dari Seberang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, keselamatan, dan damai sejahtera, menyertai saudara-saudara jemaatnya menjalani hidup ini dan selamanya. Amin.